Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Brosis di channel LW TV, channel Sembarang Kalir. Nah, pada kali ini, pagi ini kok nggak ada artisnya. Nah, ini artisnya, motor PCX 150. Jadi pada kesempatan kali ini dengan bangga LW TV mempersembahkan review penggunaan motor PCX lokal setelah masa 3 tahun. Jeng 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 gas. Jadi teman-teman ya, sebelum kita review di jalan nanti sekedar menyampaikan perubahan-perubahan yang sudah saya lakukan ya. Nah, ini yang nampak adalah joknya ya teman-teman ya. Joknya sudah kita ganti. Kenapa kok jok ini diganti? Karena jok bawaannya tak jadi enak ya, sebenarnya enak cuman kurang empuk aja, sehingga diganti kayak gini. Ini lebih tebel sehingga akhirnya juga lebih jinjit ya teman-teman, tapi lebih enak. Terus ini juga sudah dipisahkan pembonceng dan pengendara sehingga nggak rebutan tempat duduk. Wis tak padu nanti ya. Terus ini juga skoknya sudah kita ganti, skok belakang, karena skok asli bawaannya bengkok ketika berumur 1,5 tahun. Ini kita ganti pakai ISS. Terus berikutnya ban belakang ini gitu ya. Ini sudah kita ganti pakai punyanya Pirelli. Tapi yang ban depannya masih belum kita ganti ya. Terus kemudian ini di dalam ini, jadi ini kan Honda Honda PCX ini kan terkenal ini ya grafiknya ya, sehingga memang di dalamnya sini sudah kita modif, termasuk juga rollernya di depan sana bagian kita ganti yang lebih ringan supaya tarikannya lebih enak ya. Oke, demikian sekilas sebelum jalan. Kita jalan saja nanti sambil cerita-cerita suka-dukanya penggunaan PCX ini setelah 3 tahun ya. Oke, terima kasih. Nah, ini kita udah terjun di jalan ini proses. Setelah berjuang melewati 2 rombongan ibu-ibu pecinta kesehatan, ibu-ibu yang senam ning jalan maksudnya, akhirnya kita berhasil nyampe jalan raya. Nah, kita jalan-jalan ya Sunday morning hari ini. Sebelum terus ya. Jadi awalnya ini mungkin sambil cerita suka duka, saya akan cerita sedikit sejarah PCX 150 ini. Tapi bukan sejarah ini ya, bukan sejarah awal munculnya ya, sejarah kenapa saya beli ini ya teman-teman ya. Jadi pada zaman dahulu kala, di zaman dulu sekitar akhir 2017 itu biasa ya, media-media terutama para sesepuh blogger nasional menginformasikan kalau akan ada PCX lokal ya dengan harga yang terjangkau, karena pada waktu itu PCX build up harganya sudah menyentuh di angka 42 juta proses 42 juta ya, harga gambar gareng waktu itu ya. Jadi akhirnya setelah ada berita PCX lokal waktu itu, nah ini banyak yang antusias termasuk saya, karena sebelumnya memang saya sudah pernah nyoba PCX yang build up beberapa kali ya, dari beberapa motor ya, kasarannya kepencet mas bro, cuman mau beli kok build up itu ribetnya, kalau ada apa-apa sepatnya susah, terus juga harganya nihil, beli secondnya pun juga ya masih nihil lah. Waktu itu saya belikan teman saya itu second itu tahun 2012 masih 30 juta waktu itu ya.
Akhirnya begitu ada kabar BCX lokal ini akan di launching sekitar bulan Oktober, saya langsung ke dealer Honda, dan waktu itu ternyata sudah bisa inden. Jadi bulan Oktober akhir itu saya sudah inden, disuruh ngasih DP 2 juta waktu itu ya. Harganya sendiri waktu itu belum tahu. Jadi uang edan ini saya ini ya, beli motor nggak tahu harganya, nggak tahu bentuknya kayak apa, cuman lihat gambar tok. Kalau harganya sih dikasih antar-antar waktu itu sekitar 30 jutaan ya, saya pikir murah lah daripada build up 42 juta ya, ini 30 juta lah, jauh banget selisih. Di 30 juta dapat baru ya, teman saya aja 30 juta dapat second 2012 waktu itu, sehingga akhirnya ya suruh ngasih DP 2 juta ya, dengan senang hati saya kasih DP 2 juta. Sehingga ketika ya saya sih sebelumnya sudah menduga lah kalau buatan sini itu kalau dibandingkan sama buatan Thailand sih biasanya bagusan sana biasanya ya, cuman ya selisihnya nggak banyak-banyak banget lah, paling beda-beda tipis. Sehingga saya meskipun buatan lokal saya percaya diri, insya Allah ini barangnya bagus ya gitu ya. Pada akhir Februari ya, akhir Februari 2018 itu barang sudah datang, ini kayak artis, enggak, jadi tak jadiin artis karena waktu itu nggak ada moge ya. Kok moge? Iya sih, ini katanya kan moge Matic ya, tapi kalau sing moge nanti marah-marah. Tapi saja nih ya moge sih dibandingkan 110 kan gedean ini ya, ini 150 ya, bandingkan 110 ya masih gedean ini. Jadi ini moge-nya Matic ya, mudah-mudahan yang punya moge nggak marah ya. Jadi akhir Februari itu datang nih, saya keliling-keliling kampung ya, karena tinggalnya di kampung. Wah, yang jadi artis setiap kalau ada orang lihat itu, wah ini motor apa, ada nanya itu ya, motor apa. Surat-suratnya masih belum ada, cuma sudah dipakai jalan-jalan keliling ya, keliling perumahan lah. Terus saya jelasin kalau ini adalah motor BCX yang lokal, karena BCX build up sendiri itu sangat jarang sekali ya Mas Bro ya, jarang sekali di Surabaya itu, jarang banget. Jalan setahun sekali itu belum tentu ketemu motor BCX lokal, BCX build up itu belum tentu. Ini kayak sekarang kita jalan aja kemana kan nggak ada ketemu kok BCX build up. Jadi waktu itu akan ini ceritanya ya. Jadi memang akhirnya masih jadi artis ya, jadi artis karena waktu itu masih jarang yang pakai. Sehingga pada awal Maret 2018 itu diadakanlah launching BCX lokal ini di Surabaya. Waktu itu acaranya diadakan di Royal Plaza, tanggalnya saya lupa tanggalnya, tapi seingat saya awal Maret, awal Maret. Dan waktu itu ternyata saya diundang jadi 10 pembeli motor BCX yang paling cepat ini diundang waktu launching itu. Wah, disuruh maju ke panggung Mas Bro, jadi artis ya. Jreng, jadi artis, di foto-foto, dikasih dapat helm sama sertifikat. Nah, sertifikatnya masih ada loh, tuh sertifikatnya tuh. Ya, jadi waktu itu terus akhirnya ya dengan senang hati saya pakai, karena 16 Maret STNK-nya sudah terbit. Nah kemarin kok kenapa saya ingat ini 3 tahun, karena kemarin habis bayar pajak ceritanya ya. Jadi pajaknya lumayan 300 berapa kemarin ya, 300 sekian lah ya. Namanya juga namanya mobil mau ya, mobil-mobilan. Nah, mobil beneran yang nggak tahu pajaknya berapa juta ya gitu. Jadi ya pertama kali pakai dengan senang hati, saya pakai untuk riwa-riwi dan jadi artis, di interview banyak orang, dan ada yang minjem juga untuk nyoba-nyoba. Nah waktu itu masih belum gredek Mas Bro ya, waktu kilometer rendah-rendah itu masih belum gredek. Nah setelah menginjak kilometer berapa dulu gredek itu ya, 1000-an kali ya, 1000-an itu mulailah gredek. Jadi pada saat kecepatan
sekitar 8 km per jam sampai 13 km per jam itu namanya di Surabaya Mas Bro. Sering macet-macet itu juga lumayan, apalagi berangkat kerja pulang kerja ngerejek ya. Jadi ya bagi saya itu problem ya, problem. Dugaan saya waktu itu, wah ini ada yang gak beres dengan koplingnya, dugaan saya waktu itu. Kenapa kok saya menduga begitu ya, karena sebelumnya saya pernah punya motor legendaris Matic pertama di Indonesia, Kimco Trend 2000. Dulu kalau nah itu biasanya tuh koplingnya lagi bermasalah, sehingga waktu saya itu ya kalau nggak kopling ya koplingnya nyetelnya nggak bener atau sekitar situlah yang nggak beresnya waktu itu. Dugaan saya waktu itu seperti itu ya, dugaan saya waktu itu seperti itu. Saya bawa ke bengkel Honda, masalah ternyata tidak terselesaikan dengan baik, sehingga akhirnya tadi seperti cerita saya, akhirnya saya modif bagian apa itu namanya ya, setahu lah itu bagian apa namanya, saya modif sehingga supaya enak. Nah cuman memang setelah modif itu ya tetap harus sering-sering bersihin ya CVT-nya ya. Jadi kalau nggak dibersihin itu ya nanti gredeknya kumat lagi, jadi harus sering bersihin. Terus kemudian yang berikutnya itu adalah ketika di lampu merah ya, lampu merah itu begitu digas gitu, waduh lari kalah sama motor-motor kecil ya, mobil masa kalah gitu kan ya, mesin-mesin ya, tapi untungnya pakai helm jadi nggak kelihatan mukanya. Tapi ternyata memang karakternya KCX seperti itu ya, jadi memang tarikan awalnya itu smooth. Jadi kalau jangan nanti diajak tarik-tarikan sama beat itu nyerah aja teh. Beat itu begitu jalan dari lampu merah langsung wang. Soalnya saya sendiri juga pernah punya beat. Nah bedanya memang ya kecepatannya mungkin mirip lah ya setelah, cuman memang enaknya itu ini jauh lebih nyaman ya, karena memang setara dimensi lebih gede, lebih stabil, terus putaran atasnya juga lebih menang ya, seperti itu. Nah masalah berikutnya tadi adalah tarikan awalnya agak lemot, sehingga akhirnya rollernya juga saya ganti. Nah saya ini karena saya ini orangnya kemaruk, tarikan awalnya itu pengennya responsif tapi putaran atasnya tetap dapat. Akhirnya diganti selang-seling rollernya ya, setelah konsultasi bengkel sana sini. Akhirnya ketemulah Mas Husen, belakang bengkel Primavera-Lium, nah belakang lapangan futsal Primavera, bengkelnya Mas Husen. Jadi akhirnya saya ke sana, kemudian ganti roller selang-seling sehingga tarikannya jadi lebih mending ya teman-teman ya, lebih mending, lebih enak tuh. Terus nah berikutnya setelah berumur sekitar 1,5 tahun, masalah berikutnya sok belakangnya bengkok. Nggak tahu apakah karena beban saya ini yang kegedean atau karena memang dari sononya, tapi ternyata nggak punya saya, ternyata punyanya yang lain juga pada bengkok, sehingga akhirnya waktu itu saya ganti sok pakai YSS Jerwon kono YSS Jerwon dia, sok pakai stop belakang YSS, tapi saya nggak mau pakai tabung karena menurut saya sih saya lebih suka yang ini, yang biasa ya, lebih ringkes lah, lebih slim dan minimalis, lebih enak, sehingga akhirnya saya ganti itu, termasuk benerin dudukan stoknya ya, katanya itu di grup-grup Facebooknya becek itu kan dudukan stoknya juga kurang bener, sehingga akhirnya waktu itu sama Mas Tulus, nah saya ingat namanya Mas Tulus, saya cangkeng di YouTube nih, tadi habis Mas Husen, Mas Tulus sekarang pakar-pakar suhunya PCX yang ada di Surabaya, benerin stok, dudukan stoknya di salah satu bengkel. Nah terus kemudian ya alhamdulillah good lah, kebetulan. Kenapa saya pilih YSN, karena ya namanya juga ya dari yang inilah yang bagus tapi nggak terlalu mahal ya,
akhirnya jatuhlah pilihan ke ISS. Terus koknya juga bisa di setel, kenceng bisa, empuk bisa, kayak keras bisa ya. Akhirnya saya pilih ISS itu. Terus kemudian di waktu yang bersamaan ini penyakit berikutnya ya, tutup bensin. Tutup bensinnya ini ternyata bukanya nggak gampang. Jadi ketika tutup bensin, mau ngisi bensin gila lah, agak susah, tapi untungnya bisa dicukit ya, bisa dicukit ya. Alhamdulillah sampai sekarang masih nyukit. Jadi kalau buka bensin itu mestinya cukup menekan ini ya, tapi ternyata nggak bisa kalau nggak dibantu tangan. Sudah beberapa kali juga kita benerkan, masih belum ketemu ya. Paling bisa sehari 2 hari, habis itu bisa beberapa hari, tapi habis itu ya begitu lagi. Akhirnya capek ya, capek benerin ya, wis kita terima aja. Kita bukan masalah yang fatal banget ya. Yang penting bensinnya tetap bisa ngisi, terus apa itu nggak sampai kehabisan bensin di jalan. Untuk bensinnya sendiri, bahan bakar sendiri, selama ini saya pakai Pertamax ya, Pertamax biasa yang RON-nya 92 ya. Kadang-kadang saya isi Shell Super atau V-Power, kadang-kadang aja kalau kebetulan biasanya kalau pagi atau sore itu kan kadang-kadang orang ngisi BBM itu kan ngantri buru-buru, jadi biasanya mampir di Shell kan tidak seberapa rame biasanya, atau kebetulan jalurnya pas ngelewat bengkelnya pom bensinnya Shell, biasanya saya isi pakai Shell itu. Jadi itu tadi ya mungkin sekilas cerita. Nah sekarang saya ngomong enak-enaknya ini ya. Tadi kan saya ngomong suka dukanya ya, tadi mungkin banyak dukanya ya. Tapi satu jobnya tadi memang agak keras, terus 2 tadi stoknya, 3 tadi itu yang mangkokan belakang itu yang gredek, terus 4 tadi itu roller, terus ban. Oh iya, ini ban belakang saya pakai Pirelli, ini perasaan nggak tahu perasaan saya atau memang bener ini lebih dikit, nggak selicin ban yang sebelumnya. Ban bawaannya itu ya nggak tahu apakah karena sudah halus ya, jadi terutama kalau agak hujan itu khawatir kurang dikit ya kalau jalannya basah. Makanya kemarin sebenarnya belum halus-halus banget sih, cuman ya daripada resiko ya teman-teman, akhirnya saya ganti untuk ban belakangnya. Kalau ban depannya masih bagus sih, masih lumayan ya, mungkin masih 50% lah, kembangannya masih kelihatan bagus untuk ban depannya. Wah iya, saya nanti kapan-kapan bikin review video jalan-jalan ya, tapi nantilah kita cerita tentang becek dulu. Nanti kapan-kapan mungkin kita bikin review video jalan-jalan teman-teman. Sekarang kita bikin review becek dulu tadi, enak-enak. Sekarang ganti saya cerita enak-enak. Jadi ini kalau becek ini memang enaknya itu satu, motornya meskipun gede bongsor, tapi kalau menurut saya sih lincah ini ya, motornya tidak terlalu berat ya. Beratnya mungkin speknya berapa ya, sekitar 130an kan ya, jadi tidak terlalu berat banget motornya, 130 kilo. Tapi memang kalau tidak biasa pakai motor ini ya, mungkin kalau jenengan biasanya pakai yang motor 110 cc atau 125 cc, terus tahu-tahu pakai motor 150 cc dengan dimensi yang berbeda, ini memang wah, kesan pertamanya itu gede banget gitu. Terus sebenarnya kalau dipakai ya biasa, apalagi kalau jenengan biasa pakai motor 150 cc ke atas, mungkin melihat motor PCX 150 ini kayak mainan ya. Karena memang motornya itu handlingnya enak banget. Jadi motornya satu tadi ringan, tinggal lincah, itu handlingnya enak banget handlingnya. Jadi handlingnya ini lincah banget ya, enggak inilah buat selap-selip di kota-kota itu enak ya. Terus buat nikung juga untuk belokan yang
apa itu melengkung gitu ya garisnya, itu enak. Tapi kalau untuk patah-patah, kalau belokan yang patah-patah gitu ya, karena ini bodinya lebih gede, nah tetap kalah sama motor yang kecil-kecil. Jadi kalau dipakai untuk apa ya, yang belok-belok yang sifatnya bukan patah-patah itu enak banget ini ya. Pakai miring-miring juga enak, jadi tidak perlu khawatir ya. Tapi ya jangan miring-miring banget, nanti gasruk nanti atau tikung. Kita bukan pembalap kok, kita itu amatiran lah ibaratnya ya, amatiran di jalan, sing penting selamat kan tuh kan. Nah itu jadi handlingnya enak, terus kemudian pakai belok-belok ini enak, motornya lincah. Terus yang kemudian, nah ini posisi tempat duduknya, atau katanya orang ergonomi ya, ergonominya ini ergonomi ini motor paling enak ini dari motor-motor yang pernah saya coba ya teman-teman ya. Ya ini mungkin kalau ergonomi itu kan ya tergantung orangnya juga ya, tingginya berapa, panjang kakinya berapa, panjang tangannya berapa kan gitu ya, sehingga tiap orang kan mungkin beda-beda kalau ngomong ergonomi. Nah kebetulan kalau saya ini tinggi 162, panjang kaki wah gak ngerti ya panjang kaki berapa, panjang tangan berapa, yang jelas bukan panjang tangan, tangannya panjangnya berapa nggak ngerti. Nah yang jelas ini pas banget untuk ukuran saya. Jadi duduknya itu juga karena kursinya tadi sudah saya ganti ya, udah enak. Terus stangnya itu tidak terlalu jauh dengan tangan, sehingga ya kayak duduk di kursi gitu. Terus tadi ngomong ergonomi sudah, handling sudah. Nah ini untuk pakai untuk kecepatan, nah, kayaknya ya, maksudnya itu kecepatan di atas rata-rata lah ya, bukan yang kecepatan tinggi sampai ratusan kilometer per jam ini ya, bukan ya. Ya misalnya pakai kecepatan 80, 90, 100 atau ke atasnya. Ini motor yang termasuk stabil ya, stabil. Terus apa ya, minim vibrasinya itu atau getaran di stangnya itu minim banget ya. Jadi kalau teman-teman itu nanti perjalanan jauh, nah kebetulan ini saya sudah beberapa kali melakukan perjalanan antar kota, antar provinsi dengan motor ini, termasuk naik Bromo. Nah ini juga apa ya, ibaratnya itu nggak capek lah, di tangan, di boyok itu nggak capek. Kan kadang ada kalanya kita kalau naik motor itu mungkin karena getarannya tinggi itu kan di apa itu ya, di tangan itu, jadi kalau sudah nyampe itu kayak kesemutan ya, udah nyampe kayak kesemutan. Terus boyoknya pegel semua, punggungnya pegel semua, terus tangan-tangannya itu pegel semua. Nah, kalau saya pakai motor ini enggak ya teman-teman ya, alhamdulillah kalau pakai motor ini tuh santai. Jadi meskipun perjalanan antar kota, antar provinsi ya santai aja, biasa-biasa saja. Nyampe ya nyampe ya biasalah, capeknya tuh enggak yang bukan capek banget gitu, enggak, jadi ya santai termasuknya. Terus mengenai kisah saja nih ngomong nonda ya, top speed ya, cerita aja lah. Top speednya itu kalau di itu ya, di kabar-kabur dunia internet itu kan saya ngomong 116, 118. Saya pernah nyoba, belum pernah nyampe top speed segitu. Meskipun dulu rollernya belum saya ganti juga, paling mentok itu saya bisa dapat cuma 113 ya. Terus semenjak rollernya saya ganti ini ya cuma 111 ya, itu sudah lebih dari cukup ya. Tapi teman-teman nggak usah nyoba ya, kecuali kepepet ya. Kebetulan itu nyobanya dulu pas kepepet ya. Jadi ya, mau nggak mau mesti kenceng karena buru waktu ya. Kalau santai-santai ya kayak gini paling jalan 60, 70, 80. Kalau di atas 90 itu kebetulan lagi kilas gitu. Jadi memang ini kalau pakai jalan kecepatan segini itu paling enak ya teman-teman ya. Jadi apa itu ya, geretek-gereteknya nggak ada, mesinnya halus. Jadi ketika pertama kali saya naik di kecepatan segini itu saya ingat
motor Kimco saya dulu. Jadi ketika saya dulu itu pertama kali naik Kimco itu berasa kayak naik motor listrik ya. Nah ini saya ingat saya juga itu kayak berasa kayak naik Kimco. Jadi nggak kerasa apa ya, nggak kerasa kayak nggak kayak naik motor bensin ya. Tak pikir naik motor listrik dulu kenyang gitu ya, seperti itu. Jadi ya yes, enak lah bro. Jadi tetapi beberapa kelebihannya, jadi handlingnya enak, terus bensinnya juga irit. Ini saya bisa dapat 49, sekian ya. Nah, ini sekarang 49,3. Jadi kalau dipakai jalan-jalan sepi kayak gini, bensin saya pernah tembus itu sampai 49, berapa ya, 49,6 apa 8 ya. Kalau 1 sampai 50 saya enggak pernah, belum pernah. Tapi kalau 49, ini sudah biasa lah, sudah biasa. Karena memang perjalanan saya sendiri sehari-hari juga lebih banyak ke Surabaya, Gresik ya, jalur-jalur luar kota yang meskipun kalau sudah nyampe di kotanya ada macet-macetnya. Untuk pemakaian saya sendiri ya biasa saja, jadi tidak yang diirit-iritkan atau diboros-boroskan gitu ya. Ya semaunya saya pakai lah, semuanya saya pakai. Jadi kalau mau pas lagi buru-buru ya agak cepet, kalau pas lagi santai-santai ya santai-santai ya. Terus apa lagi ya, terus remnya, nah ini remnya saya sekarang punya saya yang GPS double brake, ini sudah lebih dari cukup sih kalau saya. Tapi kalau jangan masih kurang enak bisa pakai yang ABS ya. Tapi kalau menurut saya yang GPS ini remnya juga sudah pakem, depan belakang cakram udah lebih dari cukup ya. Alhamdulillah dalam beberapa kesempatan adegan penyelamatan berhenti mendadak sejauh ini berhasil semua. Jadi sangat-sangat pakem ya remnya kan, seperti itu. Terus kemudian skok depan masih bagus, skok belakang lagi yang ganti ya teman-teman ya. Terus kemudian lagi sebentar teman-teman, ini lagi mikirin apa lagi kira-kira yang kurang ya mungkin sementara itu ya teman-teman. Berarti saya barangkali nanti ada pertanyaan silahkan jenengan tulis di kolom komentar. Kalau bisa jawab mudah-mudahan saya jawab, kalau tidak bisa mudah-mudahan nanti ada pemirsa lain yang bisa bantu menjawab saya. Baik, demikian dulu review saya mengenai PCX lokal setelah pemakaian 3 tahun ya. Yang jelas motor ini masih sangat enak. Oh ya, dari sekian banyak fitur nih, ada satu fitur yang paling saya suka, yaitu di speedometer. Jadi PCX ini kan terkenal banyak fitur ya teman-teman ya. Tapi fitur yang paling suka ini di speedometer itu ada jamnya. Ini yang paling saya suka nih, fitur ini. Nah ada jamnya, jadi kita tahu sekarang jam berapa, telat apa enggak. Maklum lah pekerja mas bro, jadi ya misalkan mau kemana itu kita bisa mengukur waktu ya. Itu aja dari saya, Brosis dari LVTV, review singkat PCX lokal setelah 3 tahun pemakaian ya. Yang jelas motornya enak. Kalau mau beli second jangan ragu-ragu, tapi tidak ada salahnya jangan cek dulu. Kalau mau beli baru, nah itu lebih bagus lagi mestinya ya. Oke, terima kasih. Salam, utamakan keselamatan di jalan raya, jaga kesehatan selalu, sehat dan sukses buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.